Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bapak Ibu, mari kita mulai kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita muliakan dan kita banggakan pengurus masjid, para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, para abuya, para ustadz yang hadir pada malam hari ini, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya memperkenalkan diri, nama saya Erman Gani. Sebenarnya bagi saya Sungai Pakning ini tidak terlalu asing, karena saya pernah dinas di Pengadilan Agama Bengkalis selama 3 tahun. Datuk saya sebelah ayah, datuk sebelah ayah itu kuburannya di Bengkalis, di Ketam Putih, Bengkalis. Saya asli Bangkinang. Biasanya kalau disebut asli Bangkinang, orang-orang Bangkinang setelah ini biasanya datang biasanya, mana tinggal Buya. Saya tinggal di Pekanbaru. Alhamdulillah jadi dosen di Fakultas Syariah dan Hukum, dan banyak juga anak-anak kita yang dari sini yang berprestasi, yang kuliah di UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, saya berikan judul tausiah kita pada malam hari ini dengan prinsip kepatuhan dalam Islam. Kita ini kan kalau ada sesuatu yang tidak sesuai di hati sering menjawab, sering tidak patuh. Jadi akan kita buat prinsip kepatuhan dalam Islam. Kita akan buat pengajian kita ini hanya selama 1 SKS 50 menit saja. 1 SKS itu tidak ada di kampus Pak, minimal 2 SKS 100 menit. Tapi menengok wajah Bapak Ibu nih 1 SKS sajalah ya, 50 menit. Bagi Bapak Ibu yang ada di belakang tiang, Bu, oh Bu, kalau ada yang di belakang tiang yang tidak nampak ustadznya, Ibu bergeser saja. Atau tiangnya kita geser. Ya Ibu silakan ya. Nah, apa maksudnya prinsip kepatuhan dalam Islam? Begini, dulu ketika awal-awal Mekah, begitu Nabi menyampaikan dakwah di Mekah, begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah di Mekah, maka sahabat-sahabat yang memeluk agama Islam itu langsung patuh saja dengan aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita registrasi Pak Ibu, sesungguhnya siapa awal-awal orang yang memeluk agama Islam? Jadi para ulama itu Pak, saking hebatnya dia bisa mendata orang pertama masuk Islam, orang kedua masuk Islam. Kalau ibarat orang masuk sekolah, kalau diregistrasi yang 01-nya siapa? 02, 03. Hebat Pak. Maka ulama mengatakan orang yang paling awal nomor 1 masuk Islam itu adalah pertama Khadijah radhiyallahu an. Khadijah binti Khawailid, istri Rasulullah. Itu yang paling awal masuk Islam. Khadijah
menikah dengan Rasul, umur Rasul 25 tahun, umur Khadijah 40 tahun, terpaut selisih 15 tahun lebih tua Khadijah daripada suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan main-main. Walaupun istrinya lebih tua 15 tahun dari suami, tapi rumah tangga mereka sakinah, mawaddah, warahmah. Menurut Bapak Ibu, Muhammadkah yang pandai beristri atau Khadijahkah yang pandai bersuami? Siapa kira-kira? Dua-duanya pandai. Nabi Muhammad pandai beristri, Khadijah pandai bersuami. Kalau orang sekarang seperti apa, Pak? Entah laki yang tak pandai babini, entah bini, Allahu a'lam bishawab. Nggak tahu kita, ya kan? Nah, itu Khadijah radhiyallahu an, ya. Jadi orang yang paling awal masuk Islam itu adalah Khadijah, ya. Awal-awal perkawinan dengan Khadijah itu mereka mesra, tidak ada masalah. Dengan Abu Lahab mesra, Abu Jahal tentram, dengan Abu Sufyan, suku-suku Quraisy itu awal-awal menikah itu dengan Khadijah dan Abi, dengan Nabi Muhammad itu mesra saja. Sampai kemudian berubah itu ketika Nabi diangkat jadi Rasul umur 40. Begitu umur 40 tahun menyatakan keislaman, turun wahyu, barulah Abu Lahab berubah, Abu Lahab menyerang, Abu Sufyan menyerang Abu Jahal. Itu masa-masa sulit. Itu tak tahan, Pak. Masa-masa sulit itu Khadijah semakin lengket dengan suaminya. Bahkan ketika dikatakan siapa orang yang akan percaya bahwa aku seorang Rasul, mantap Khadijah, aku ya suamiku. Wah. Mulailah masa-masa sulit, dicaci, dihina, harta mulai terkuras, dagangan mulai tidak laku, ia mulai diboikot dan segala macam. Apakah Khadijah semakin jauh dengan istrinya, dengan suami? Tidak, Khadijah semakin lengket. Hebat. Bahkan kalau Nabi dicaci, dihina, dimaki di luar, pulang ke rumah Khadijah lah peneduhnya. Ada orang, Pak, Corona 2019, waktu menikah tahun 2000, mesra, ekonomi lancar, gaji suami cukup, penghasilan suami cukup, rumah tangga hebat, aset banyak. Begitu Corona, jatuh usaha suami bangkrut. Kira-kira istri semakin dekat apa semakin jauh? Nah, ibu yang jawab tuh ya, jauh. Dan Khadijah, kalau Nabi dicaci, dihina, bahkan disiksa, begitu pulang ke rumah, Khadijah penyejuk. Sampai di rumah, nampak saja wajah Khadijah di depan pintu, belum lagi Khadijah bercakap-cakap, baru menengoknya saja sudah hilang separuh masalah Nabi hanya gara-gara menengok Khadijah. Teduh wajahnya, Pak. Hanya gara-gara menengok wajah istri, hilang separuh masalah. Bu, oh bu, suami ibu capek, lelah, pulang bekerja, banyak urusan. Pulang ke rumah, nampak wajah ibu, kira-kira bertambah masalah suami atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Antara Ustaz, tengok-tengok tangga. Masya Allah. Sangkin, kan gitu. Berapa lama Khadijah sempat mendampingi Nabi menjadi seorang Rasul, jadi ibu dewe lah. Berapa tahun lamanya? Hanya 10 tahun, Pak. Setelah itu wafat lagi Khadijah.
Begitu Khadijah wafat, Nabi bersedih, barulah terjadi Isra Mi'raj. Itu bulan Rajab ini, ya. Dan saking kuatnya Khadijah ini mendampingi Nabi, waktu akan wafat dimintanya Fatimah, "Ya Fatimah, ya Bu, sampaikan ke ayahmu nak, mau ndak dia sorbannya itu jadi kain kafan ibu dikubur?" Disampaikan Fatimah, "Ya, ya," kata ibu, "bisa naikkan sorban ayah jadi kafan ibu." Datang Rasulullah kepada Khadijah, "Ya Khadijah, apakah engkau menyesal menjadi istriku?" "Tidak ya Rasulullah." "Ya Khadijah, engkau hidup miskin bersamaku, apakah engkau menyesal?" "Tidak ya Rasulullah, aku tidak ingin berpisah dengan engkau. Biarlah sorbanmu menjadi temanku di alam kubur, dan andaikan tulang-tulangku bisa engkau jadikan jembatan untuk engkau injak untuk menyeberangi sungai engkau berdakwah, jadikan tulangku sebagai jembatannya." Mantap. Dan satu hari pernah Jibril alaihissalam turun ke rumah Nabi dan sampaikan kepada Nabi, "Wahai Nabi, sebentar lagi Khadijah datang, sampaikan kepada Khadijah kalau Allah berkirim salam kepadanya." Masya Allah. Betul, Khadijah datang mengantar makanan, dan Khadijah tidak tahu kalau yang datang ini adalah Jibril. "Wahai Khadijah, Jibril menyampaikan kalau Allah memberikan salam kepada engkau." Apa kata Khadijah radhiyallahu anha? "Wa minhus salam wa alaihi salam wa ala Jibril salam." Keselamatan datang dari Allah, kembali kepada Allah, dan Jibril diberikan keselamatan. Itu Khadijah, orang yang pertama memeluk agama Islam. Kita jangan lama-lama di sini. Pertama Khadijah, kedua siapa orang yang memeluk agama Islam? Ali bin Abi Thalib. Yang kedua siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat siapa? Zaid bin Haris. Ini Zaid bin Haris, kalau kita ceritakan kisahnya bisa satu pertemuan ini, karena banyak cerita tentang Zaid, dan Al-Quran juga banyak bicara tentang Zaid. Yang kelima adalah Zaid bin Haris. Yang keempat Zaid bin Haris. Yang kelima Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian yang keenam Zubair bin Awam. Ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke-8 Talha bin Ubaidillah, dan seterusnya sampai 100 sahabat pertama memeluk agama Islam itu dicatat. Nah, apa yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa sahabat-sahabat Nabi begitu masuk Islam, prinsip ketaatan dalam Islam itu tinggi. Mereka itu mengikuti apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Contohnya apa? Sahabat Nabi, kalau Nabi sholat, itu pilihan-pilihan ayatnya itu dikisahkan oleh Abdullah bin Umar. Sahabat-sahabat Nabi meskipun, sahabat pertama yang memeluk agama Islam kan dijamin masuk surga. Mereka dijamin masuk surga kalau mereka wafat, alam kubur, kiamat, kemudian mahsyar. Begitu masuk ke dalam surga, tengok kartunya as-sabiqunul awwalun, langsung masuk surga tanpa dihisap, tanpa ditanya. Kita ini besok entahlah, kita mati, kubur, padang mahsyar. Begitu ditanya oleh malaikat mana kartunya, kita keluarkan kartunya, rupanya BPJS. Kata malaikat, apa nih katanya malaikat? Sahabat-sahabat Nabi walaupun dijamin masuk surga, tapi amal-amal ibadah mereka bukan berarti kurang. Contoh, sahabat Nabi itu kalau sholat, apa surah-surah yang mereka baca?
mereka itu kalau sholat baca surah Al-Fath 29 ayat, atau mereka membaca surah Al-Mu'minun 111 ayat, mereka membaca surah Ar-Rum 60 ayat, atau mereka kalau sholat baca surah Yasin 83 ayat. Jadi sahabat Nabi kalau sholat itu surahnya Yasin, surahnya Al-Waqiah 69 ayat. Coba terbayang enggak oleh Bapak kalau kita sholat tarawih, kita tarawih rakaat pertamanya dibaca oleh imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jemaah semangat nih karena malam pertama. Amin. Dibaca oleh imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sampai ayat itu selesai. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Pendeknya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kira-kira respon jamaah? Kata jamaah, salah masuk kita malam kitanya. Salah masuk. Coba kalau ayat yang dibaca waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Pendeknya salat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata jemaah? Mantap. Pak, ciri-ciri orang yang dapat hidayah itu adalah, ciri-ciri orang yang dapat hidayah itu adalah, pertama, badannya ringan diajak beribadah. Ukurlah, Bu, badan ibu ringan atau berat kalau diajak beribadah. Orang yang dapat hidayah itu kalau dia sholat tidak ingin sholat ini cepat selesai. Awak kalau sholat macam mana nak cepat selesai. Nah, kembali kita, Bapak sekalian, saya tak mau lari dari judul prinsip ketaatan dalam Islam. Sekarang kita lihat prinsip ketaatan dalam hukum. Dalam hukum Islam, sahabat-sahabat Nabi itu patuhnya. Begitu ditetapkan hukum, langsung ditaati. Contoh, dulu ada sahabat Nabi namanya Ghailan bin Salamah. Ghailan, begitu Nabi berdakwah di Mekah, hatinya terbuka memeluk agama Islam. Dan ketika jahiliyah, Ghailan bin Salamah ini memiliki istri sebanyak 4 orang. Maaf, sebanyak 10 orang. Ini hadis riwayat Bukhari. Pak, 10 istri Pak, selokal. Kemudian turun ayat surah An-Nisa ayat 3. An-Nisa itu surah keempat pada ayat 3 ya. Nah, sedikit dulu ada Pak Tarmizi Tahir. Dulu kami UIN Suskarya mengundang Pak Tarmizi Tahir jadi penceramah, ada seminar antarbangsa dulu di Pekanbaru Pak. Jadi Pak Dawam, kata Pak Tarmizi Tahir, kalau orang NU hafal ayat tapi nak hafal nomor surat. Kami dengar lah. Kalau orang Muhammadiyah katanya hafal nomor, ayatnya ndak hafal. Kalau kita nih ayat ndak hafal, nomor juga ndak hafal. Jadi Ghailan ini begitu masuk Islam, ternyata ia mampu mengajak ke 10 istrinya itu masuk Islam.
Masya Allah, patuh Pak, hebat, seorang suami yang hebat. Begitu masuk Islam, ke-10 istrinya itu meskipun 10 mampu ia tuntun masuk agama Islam. Bukan main-main Ghailan. Hebat Pak. Kita ini satu saja payah mengurusnya nih. Ghailan 10. Apa yang terjadi? Turun ayat An-Nisa ayat 4. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, maaf, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Ayat ini membatasi jumlah istri itu mesti hanya 4 saja. 4 saja. Seperti apa Ghailan mengambil 4? Mesti ambil 4, ceraikan yang 6. Nah, Pak, oh Pak, tepat di Bapak yang mana Bapak pilih? Yang mudo setengah mudo kan gitu ya. Setengah mudo. Ghailan itu kemudian buat undian. Kalau ada Ghailan sebelah kanan 4, berarti sebelah kiri ada 6. Yang 4 tersenyum gembira karena masih menjadi istri Ghailan. Alhamdulillah. Yang 6 juga gembira, ibu-ibu senang. Ditanya, kenapa senang? Kan dicarikan Ghailan. Rupanya Ghailan ini orang bangsawan, banyak duitnya, kaya. Kata yang 6 ini, meskipun kami diceraikan oleh Ghailan, tapi kami bergembira dan bersyukur karena bisa mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Karena prinsip kepatuhan dalam Islam, suka tidak suka ya. Nah, apalagi contoh lain prinsip kepatuhan dalam Islam, besok pagi akan kita bahas ini. Suatu hari Bapak Ibu sekalian ya, di Pekanbaru waktu kajian subuh ya, kita ingin mencontohkan prinsip kepatuhan dalam hari-hari kita, terutama dalam hukum keluarga Islam, terutama tentang waris. Satu hari ya, ada ibu-ibu datang ke saya, Ustadz, ya ibu umurnya sekitar 60 tahun. Ada apa ibu? Ustadz, saya punya tanah 1 hektar. Saya akan jual 1,2 miliar, tapi kayaknya berlaku 1 M. Karena dia 1 M, maka mungkin akan saya lepas. Terus masalah di mana Bu? Boleh nggak 1 M ini saya bagi ke anak-anak saya? Jawaban saya, boleh, asal adil. Kalau kemudian saya tanya, kira-kira ibu dapat tanah dari mana? Ibu ini ternyata dapat tanah dari ayahnya. Nah, jadi dapat tanah 1 hektar dari ayah kandung. Saya tanya, ibu sendiri saja atau ada adik-beradik? Ibu ini jawab, kami adik-beradik 3 orang Ustadz. Wah, kenapa 3 orang? Iya, kami 3 orang, 1 laki-laki, 2 perempuan. Jadi yang 2 lagi mana? Yang 2 lagi sudah wafat Ustadz. Jadi menurut ibu nih, kalau saudara kandung wafat tidak menjadi ahli waris lagi. Itu salah. Saya tanya, kapan yang 2 orang ini wafat? Mana lebih dulu ayah kandung ibu wafat dengan yang 2 nih? Dulu ayah kandung Ustadz, beberapa belas tahun baru yang 2 ini wafat. Jadi di keluarga ibu ini terjadi penundaan pembagian waris. Banyak enggak di kita seperti itu Pak? Banyak apa tidak? Coba angkat tangan yang banyak tuh. Mana sana gitu. Sehingga waktu ayah kandung wafat, bertiga ini masih hidup. Kalau begitu, bertiga ini termasuk yang wafat itu dianggap hidup dia dulu. Itu hebatnya ilmu waris Pak, yang mati dianggap hidup balik. Nah, gitu.
hidup. Iya Ustaz, iya. Karena ukurannya adalah waktu ayah ibu wafat, yang dua ini hidup. Karena terjadi penundaan pembagian waris, wafat pula anak kandung, belum juga dibagi, maka hidupkan dia dulu. Jadi kalau seperti itu, seperti apa pembagiannya Ustaz? Nah, berubah cerita. Berubah. 1M itu mesti tunduk terhadap hukum. Nah, ini yang saya sebut prinsip patuh dalam hukum. Diatur oleh Allah dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 23, ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Allah mewasiatkan buat anak-anak kandung kalian, bagi laki-laki 2 bagian perempuan. Lizzakar, bagi laki-laki 2 bagian. Jadi seperti apa tuh Ustaz? Iya, sederhana saja. Kan harta 1 miliar, ya. Karena laki-laki ada 1 orang, perempuan ada 2 orang, berarti ibu 1 yang wafat 1, kan 3 orang adik-beradik. Maka terjadi 2:1. 2:1, 2 untuk bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Karena jumlah laki-laki 1 orang je, maka 1 kali 2. Berapa 1 kali 2 Pak? 2. Pandai bapak-bapak nih. 2. Sekarang berapa jumlah perempuan? 2. 2 orang perempuan kali 1, karena 2:1 tadi. Berapa 2 kali 1? 2. Di atas tadi 2, di bawah 2. 2 tambah 2 berapa? 4. 1M itu dibagi 4. 2/4-nya untuk laki-laki, 1/4 untuk perempuan, 1/4 untuk perempuan, full 4/4 habis. Berapa 2/4 dari 1M? 500 juta. Berapa 1/4 dari 1M? 250 juta. Jadi bagi saudara kandung laki-laki ibu dapat 500 juta, untuk ibu dapat 250 juta, untuk mandiang yang perempuan dapat 250 juta. Lama ibu nu bermenung. Kenapa Pak? Tadi terbayang 1M, salah-salah tanya dapat 250 juta. Saya yakin nih, selepas dari saya, ibu ini akan cari ustadz lain untuk bertanya. Kan jemaah memang seperti itu Pak, dibanding-bandingkan nyawa. Mana yang cocok pendapat kalau ketemu nanti ustadz yang mengatakan yang mati tidak perlu dibagi, yang hidup cukup ibu saja. Apa aja ibu nih? Kok baru ustadz? Gitu. Dikatakan lagi ustadz. Terus kemana saya kasih yang 500 juta tadi? Yang 500 juta berikan ke ahli warisnya. Yang 250 juta serahkan ke ahli warisnya. Nanti yang 500 juta dibagi ke anak-anak kandung, mereka membagi 2:1 di antara mereka. Itu sederhana. Ustadz, mereka kan tidak menuntut, bahkan mereka juga tidak tahu. Kalau mereka tidak menuntut, mereka tidak tahu, tapi ibu tahu. Kalau tidak ibu serahkan, ibu memakan harta anak yatim sebanyak 750 juta. Nah, jadi masyarakat kita nih terkadang sering tuh menuduh pengurus makan harta anak yatim, pengurus selewengkan harta anak yatim. Berapalah duit harta anak yatim nih? Sama-sama pula ngurusnya. Di mana letak ndak amanahnya? Tanpa kita sadari, kita sendiri. Nah, ini memang kalau dibaca ini memang panjang penjelasan, ya kan? Dan ingat Pak, ayat-ayat tentang waris itu ayat 11. Ayat 10 sebelum bicara tabel-tabel berapa jumlah bagian masing-masing, Allah mendahului dengan ayat apa?
Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim sama seperti memakan dalam perut mereka api neraka, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Sudah ayat itu barulah bicara waris untuk ayah sekian, untuk anak sekian, untuk istri sekian. Kalau kita patuh dalam hukum Islam, maka kita mesti berikan orang itu berdasarkan haknya. Insyaallah. Patuh, Pak. Contoh lagi lain, apa bentuk kepatuhan dalam hukum? Kita kembali ke sahabat. Dulu ada sahabat Nabi, anak beranak, namanya Sa'ad bin Mukhaisamah. Jadi anaknya namanya Sa'ad, ayahnya namanya Mukhaisamah. Waktu Nabi meminta kaum muslimin jihad berperang di jalan Allah, Sa'ad dan Mukhaisamah ini datang, anak beranak kandung, ke Nabi. Ya Nabi, saya Mukhaisamah, ini Sa'ad, kami ikut berperang. Kata Nabi, tidak boleh, satu mesti tinggal di rumah menjaga anak-anak dan perempuan. Wah, begitu caranya, Pak. Tidak boleh seluruh laki-laki itu pergi, satu mesti tinggal. Terjadilah perselisihan antara Sa'ad dan Mukhaisamah siapa yang ikut berperang, karena dua-duanya mau berperang. Kata Sa'ad, ya saya yang ikut berperang. Wow. Kata Mukhaisamah, tidak nak, ayah yang ikut. Berlomba-lomba ingin perang, Pak. Patuh karena Nabi meminta perang, patuh saja. Pak, berlomba-lomba ikut perang. Kalau tepat di bapak, yang berangkat bapak atau anak? Antara Ustaz, mungkin tidak bertengkar-tengkar kami. Kecuali kalau jemput BLT di kantor pos, tidak apa-apalah. Atau jemput uang pensiun, tidak apa-apalah berebut. Ini berebut ingin perang, tidak ditemukan kesepakatan, Pak. Diundi. Mana anak-anak muda di sini? Kalau tepat anak muda sekarang nama Saatnya ayah aja lah, ayah berangkat ini. Diundi. Akhirnya Pak, Saat yang dapat undian berangkat. Saat yang dapat undian berangkat. Kata ayahnya masih membujuk Saat. Ya anakku, ayah sajalah nak. Apa kata Saat? Wahai ayah hendaku, kalaulah tidak karena balasannya surga jihad ini, maka akan aku berikan kepada ayah undian ini. Tidak ya, aku yang berangkat karena ini surga. Berangkat Saat, memang terbukti Saat wafat di medan perang. Patuh, dan itu kepatuhan sahabat itu luar biasa, banyak itu. Kaum muslimin sekalian, nah sekarang kita kembali ke masa kita. Apa prinsip kepatuhan dalam hukum? Kami ingin contoh dalam ilmu perkawinan. Di surah An-Nisa ayat 22 bicara tentang orang-orang yang haram dikawini akibat musaharah. Nah, ini menarik ini. Kalimatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Ini di dalam kami di program studi hukum keluarga Islam di kampus UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Ayat ini termasuk ayat tafsir ayatul ahkam, ayat tafsir ayat-ayat hukum tentang munakahat, diajar di semester 5. Jadi kalau bapak-bapak dapat materi ini, bapak sudah dianggap semester 5 nih. Kira-kira seperti itu. Apa maksud ayat hukumnya? Begini, Bu. Haram kamu menikahi perempuan yang telah pernah nikah dengan ayahmu. Nah, coba dibayangkan ini kalimat. Jadi kalau ada perempuan yang pernah nikah dengan ayah kita, maka kita anak kandung menjadi haram menikah dengan ibu tadi. Namanya zaujatul abi, istri ayah. Nggak boleh.
Jadi tidak ada cerita jatuh cinta kepada ibu tiri, tidak ada. Al-Quran mengatakan haram, tidak boleh. Nah, di sinilah letaknya nanti nikah siri itu berbahaya. Nikah siri itu berbahaya. Nah, umpama kita ambil contoh, umpamanya ada orang Sungai Pakning nih, bapak tuh baik, dermawan, sering ke masjid, tidak narkoba. Jangankan narkoba, merokok aja enggak, orang baik, punya anak di Pakning. Ternyata bapak ini seorang pengusaha, kontraktor hebat lah, dari Bengkalis terhitung kontraktor hebat. Ternyata saking hebatnya sudah melevel nasional. Dapatlah ia membuka jalan sejauh 10 km antara Palembang Lampung, Pak. Jauh, Palembang Lampung. Buka jalan 10 km dari desa. Dari sini dibawalah kru 10 orang, bawa truk, bawa alat berat 10 orang, kemudian bawa ke perbatasan tadi. Sampai di sana, tengok, melapor ke kantor desa, tak ada wisma, tak ada hotel. Tentu apa yang bisa kita buat? Tentu yang bisa kita buat adalah tinggal di rumah Pak Kades. Oleh bapak ini sampaikan ke Pak Kades, Pak Kades, bisa enggak saya sewa 1 kamar di rumah Pak Kades selama 6 bulan proyek, 1 bulan 1 juta. Bu, kira-kira Pak Kadesnya mau apa tidak? Maulah, karena 1 bulan 1 juta, tinggal 6 bulan. Lagi, mau enggak istri bapak memasakkan anggota saya 20 orang, 1 kali makan 15.000, kali 3 kali makan sehari, kemudian dikali 6 bulan. Wah, itu proyek bagus. Tinggallah bapak yang dari Sungai Pakning ini di rumah bapak tadi, sehari, 2 hari, 3 hari. Ternyata Pak Kades tadi punya anak gadis baru tamat SMA, perempuan. Dialah yang cuci baju diupah juga, yang menyediakan kopi pagi, teh. Tak siapa yang mengawali, siapa yang memulai. Mereka suka sama suka. Bapak ini suka, anak Pak Kades tadi suka, ayah kandungnya Pak Kades juga setuju. Wah, ada calon mempelai laki-laki, bapak yang dari Pakning nih. Ada calon mempelai perempuan, anak gadis tadi. Ada wali ayah kandung, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul. Sah apa tidak? Sah apa tidak? Cepatnya sah, tapi tidak dilaporkan ke KUA. Nikah apa namanya? Pandai bapak-bapak ini rupanya nih. Ragu saya nih, betul nih. Siri, tidak dilaporkan ke KUA, tidak pula dikasih tahu ke Pak Ning. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, proyek selesai. Bapak ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Bapak nih pulanglah ke Pak Ning. Entah siapa yang mengawali, sepakat pula mereka bercerai di sana dan tidak ada anak di situ. Ini bapak proyeknya dapat nilai bagus secara nasional, bahkan sejak itu sudah sampai ke mancanegara, ke Malaysia, Thailand mengerjakan proyek. Oleh Pak Kades yang di Lampung tadi, karena anaknya masih gadis, masih kecil, masih baru 1 tahun tamat SMA, dikuliahkanlah ke Jakarta. Ternyata anak bapak ini Pak Ning nih kuliah juga di Jakarta. Satu universitas, satu fakultas, satu jurusan,
satu kelas, sama tempat-tempat KKN pula. Nah, tempatnya ini kalau disinetronkan Pak, ini bisa beberapa episode. Kita lanjut. Kita judulnya prinsip kepatuhan dalam hukum. Ternyata mereka suka sama suka. Yang laki-laki nelpon ke Sungai Pakning, Ma, saya ingin menikah dengan orang Lampung. Satu hari pergilah ibunya ke Jakarta. Tengok, perempuannya bagus, sopan, pandai masak. Nggak apa-apa nak, silakan aja. Telepon ayahnya, Bang, anak kita mau menikah nih. Abang di mana? Abang di Brunei, nggak bisa pulang. Menikah sajalah. Dinikahkanlah. Sebulan, 2 bulan, belum juga ketemu. Bang, kapan abang ketemu sama minantu nih? Nah, karena hebat orang tua nih, bawa anak-anak kita ketemu di Bandung saja. Hebat Pak, kelasnya sudah mantap nih. Bawalah yang dari Pakning ke Bandung, yang dari Lampung ke Bandung. Bapak tuh dari Thailand langsung ke Bandung, terbang. Sampai di hotel, ketemu sama istri, katakan, mana minantu kita? Ma, saya ingin ketemu. Apa-apa, mungkin lagi di toilet. Belum jumpa nih. Waktu minantunya mau keluar, itu ya minantu saya, kata anaknya, istri saya, kata anak laki-lakinya. Waktu anaknya ingin keluar, bapak di pulang menerima telepon. Tunggu ya, bapak nerima telepon dulu. Atau kalau sinetronnya tuh Pak seperti itu dia. Nanti pas ketemu, salaman, begitu nampak, biasa syutingnya seperti apa tuh? Pindah ke wajah bapak, pindah wajah perempuan, gitu syutingnya tuh kan, pindah-pindah. Langsung bapak nih pingsan di situ, masuk rumah sakit. Sehari semalam pingsan. Begitu pingsan, siuman, mulai sadar, di mana saya nih? Kata istrinya, abang di rumah sakit bang. Kenapa abang di rumah sakit? Abang pingsan. Setelah salaman dengan minantu awak, abang pingsan. Bisa dicarikan abang seorang ustad. Wah, risau so istrinya Pak. Ini mati abang, ini lagi mati abang. Apa nih bang ustad? Panggilkan, dikisahkanlah, ceritakan. Ya, Ma, wahai Adinda, apa bang? Dulu waktu abang di Lampung, kan awak beli rumah, beli mobil kan, itu kan untung dari Lampung. Yo, waktu di Lampung tuh, di situ abang lah menikah. Tak apa-apa bang, abang menikah di situ, yang penting abang sehat. Tapi istri abang tuh adalah minantu awak tuh. Binilah yang pingsan deh. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Siuman datang ustad, mesti patuh dengan hukum. Mesti dibaca surah An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Haram kalian menikahi perempuan yang telah pernah menikah dengan ayah kandung kalian. Sekarang yang jadi masalah menceritakan ke anak. Suka tidak suka anak dipanggil. Gini, nak, iya ya, ingat enggak sepeda motor baru yang ada sama kamu itu untung ayah Lampung ya. Waktu di sana ayah sudah menikah. Enggak apa-apa ya, kata mama kan ada masalah. Bila panggil mama papa loh. Terus apa yang terjadi? Enggak bisa nak. Istri kamu itu dulu adalah istri ayah. Jadi Pak, kalian mesti bercerai. Ternyata istrinya tadi sudah hamil pula 1 bulan. Nah, coba Bapak bayangkan, susahnya menyelesaikan. Begitu dinyatakan mesti bercerai, langsunglah anak laki-laki kandungnya ini naik ke lantai 11 rumah sakit. Di lantai paling atas angkat tangan, tidak, akhirnya seperti itulah.
Masya Allah ibu bapak, mesti dipisah, mesti dipisah. Suka tidak suka, fasah. Dalam kajian hukum keluarga Islam ada namanya fasah. Fasah itu pembatalan nikah. Kenapa sebuah nikah dibatalkan? Kalau syarat-syarat dan rukun nikah itu cacat, maka ia mesti dibatalkan. Apa di antara cacat? Tidak boleh ada hubungan mahram antara perempuan dengan calon mempelai laki-lakinya. Kalau ada, batal. Ini mesti dibatalkan. Ustadz, besok kalau lahir anak, anaknya perempuan, seperti apa itu? Kalau lahir anak, tetap itu ayahnya, tetap itu ibunya, tetap ayahnya yang menikahkan anaknya. Yang tidak boleh itu sebagai suami istri mereka berpisah selama-lamanya. Paling nanti kalau sudah TK, anaknya taman kanak-kanak, datang ayahnya kasih duit belanja pulang, datang kasih duit belanja pulang. Kata anaknya, ibu, kenapa ayah kita tak tidur sama kita seperti ayah orang? Ini kan ayah adik kan, kenapa pergi terus? Nah, kira-kira apa jawab ibunya? Paling jawab ibunya, tulah atuk kau dulu tak apa-apa kerja. Bapak sekalian yang kami muliakan, pasah. Kecuali tidak perlu bercerai anaknya ini kalau posisinya anak angkat. Jadi haram kalian menikahi seorang perempuan yang pernah nikah dengan ayah kalian kalau ayah itu ayah kandung. Kalau ayah angkat tidak masalah. Dibukalah cerita oleh suaminya. Ma, sini dulu ma. Apa bang? Apa juga lagi bang? Kata bininya. Abang buat masalah. Tunggu dulu. Ingat enggak? Anak sulung kita ini bukan anak angkat kan? Bukan anak kandung kan? Abang jangan buka-buka. Kita kan sudah sepakat enggak kita buka-buka. Rupanya bapak ibu, anak laki-laki yang paling tua itu rupanya anak angkat rupanya. Dia ambil dari seseorang dan dia berazam tak sebut-sebut orang. Jangan dibuka-buka bang, kita kan sepakat itu anak kandung. Disembunyikan. Itu tidak boleh itu. Apa maksud abang? Kalau dia anak angkat dek, tidak perlu mereka bercerai. Panggil lagi anaknya, sini kamu. Apa lagi ya? Apa lagi pak? Apakah belum cukup papa dengan mama menyakiti saya? Akan begitu bahasa anaknya. Tunggu dulu. Ayah ingin sampaikan kepada kamu bahwa sebenarnya kamu tuh bukan anak kandung papa dengan mama. Apalagi ini? Iya, kamu tuh anak angkat. Jadi kalau kamu anak angkat, kamu tak perlu bercerai dengan istrimu. Senang hati anaknya nih. Kalau begitu pak, anak angkat lah gitu. Yang penting jangan bercerai. Prinsip ketaatan dalam hukum ini mesti harus kita terapkan. Dalam masyarakat banyak orang yang tak taat dengan hukum. Kami beberapa malam yang lalu jam 12 malam sampai jam 12:15 pak menyelesaikan perkara waris. Ternyata yang diselesaikan bukan hanya waris, kedudukan posisi istri. Ini hati-hati nih Pak pengurus masjid, Pak RT, Pak RW, masyarakat hati-hati nih. Ada orang yang telah melangsungkan perkawinan, ada surat nikahnya lengkap, tapi karena bertengkar, berselisih, kemudian pisah selama 2 tahun. Dalam 2 tahun tadi ternyata istrinya nikah siri pula dengan laki-laki lain. Sebagai statusnya masih istri orang, dia menikah dengan laki-laki lain. Ada enggak orang seperti itu? Ini hati-hati nih. Na'udzubillahi min zalik. Kayak apa kok bisa nikah dengan orang lain padahal masih secara negara, secara surat masih satu istri orang? Karena dia siri.
Di mana nikahnya? Pasti ayah kandungnya tidak akan menikahkan, karena ia tahu bahwa ia masih istri dari seseorang. Maka dia pergilah ke wilayah ini, wilayah itu, mencari wali, hakim dan segala macam. Itu hukumnya haram. Jangan coba-coba, jangan dicoba-coba. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kami sebut dalam kajian kita malam ini adalah prinsip-prinsip ketaatan dalam hukum dan dalam Islam. Kita nanti belum lagi bicara infak, bicara wakaf. Ya, belum lagi nanti bicara tentang bagaimana sahabat Nabi patuh. Ya. Itu ada sahabat Nabi namanya, tadi kita ceritakan waktu khutbah Jumat, namanya Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah itu ketika akan wafat, dia punya kekayaan sebanyak 13 miliar. Jadi waktu wafat punya kekayaan 13 miliar. Thalha ini 10 orang yang dijamin masuk surga, Islam bersama Rasulullah ketika masih di Mekah. Ya, masih di Mekah. Thalha ini ya disebut oleh Rasulullah sebagai syahid Uhud. Orang syahid tapi masih hidup, Pak. Orang syahid yang masih berjalan. Biasanya orang kalau syahid sudah mati. Thalha syahid. Dikatakan Rasulullah, kalau kalian ingin menengok orang syahid yang masih jalan, itulah Thalha. Kenapa? Ceritanya dari perang Uhud. Waktu perang Uhud, kita ceritakan tadi waktu khutbah Jumat singkat, waktu terjadi perperangan Uhud, Thalha dekat Nabi, ditengoknya pipi Nabi berdarah. Khawatir Thalha, Nabi kena serang. Langsunglah Thalha meletakkan Nabi di punggungnya, dan Thalha sebagai tameng. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau ada tombak, Pak, biasa tameng kan bulat di tangan kiri ya, untuk penghadang tombak. Ini tidak, badannya. Jadi kalau ada panah tombak itu ke tubuh Thalha, ke tubuh Thalha. Kemudian Thalha ini putus-putus jarinya. Dicek oleh Abu Bakar dari ujung rambut sampai ujung kuku, ada sekitar 75 panah dan tombak. Tapi masih hidup. Waktu wafat, akan wafat, punya harta 13 miliar. Suatu hari Thalha ini tidak mau matanya tidur, Pak. Tidak mau tidur matanya. Gelisah. Kiri, kanan, tidak tidur. Ditegur oleh istrinya, wahai suamiku Thalha, apa yang terjadi denganmu kok gelisah? Wahai istriku, aku gelisah, harta nih banyak betul, harta nih gelisah saya dengan harta yang banyak nih. Jadi bagaimana? Ya suamiku, kalau memang kau ingin tenang jiwamu, maka besok infakkan seluruh yang 13 miliar ini. Pak, itu istri Thalha, bukan istri bapak. Kalau istri kita, apa tuh bang, amplop 5.000 untuk masjid, beli semen. 5.000, 2.000 aja, siko separuh. Langsung besok diinfakkan oleh Thalha. Masya Allah. Bapak ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi yang kami bawa misi pada malam hari adalah, mari kita terapkan prinsip-prinsip kepatuhan dalam Islam. Kalau Rasul sudah mengatakan hukum, kalau Allah sudah mengatakan sesuatu, sami'na wa ata'na. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan insya Allah besok pagi kita akan sambung sedikit, saya berikan penjelasan tentang waris, dan akan kita buka tanya jawab. Atau memang malam ini kita buka beberapa pertanyaan mungkin. Tidak apa-apa lah Pak ya, pengajian malam ini. Kalau memang ada Bapak Ibu sekalian, malam ini kita buka 1 atau 2 pertanyaan terkait dengan prinsip kepatuhan dalam Islam, atau beberapa hal yang perlu kita diskusikan malam ini, tentu dengan waktu yang kita batasi. Dipersilakan kalau memang ada, Ustaz.
Silakan Pak. Ah ya, silakan. Ya. Sebelah kiri, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang Ustaz, masalah warisan tadi Ustaz. Ustaz adalah mungkin dua untuk dua banding satu. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi, dalam pembagian ini tadi, kalau menurut hukumnya begitu tadi. Jadi ada istilahnya, bagaimana kalau dibagi rata? Kalau itu kan sudah lari dari hukum. Nah, jadi tolong minta penjelasan Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ustadz, tadi kan 1 miliar, laki-laki 1 orang, perempuan 2 orang. Laki-laki dapat 500 juta, yang perempuan dapat 250. Kita katakanlah bagi rata. Boleh enggak harta waris itu kita bagi rata? Kita bagi sama. Berarti kalau bagi sama 1M dapatlah 333.333. Dapat koma dia Pak. Betul apa enggak? Betul Pak ya. Bolehkah apa tidak? Jawabannya boleh, dengan syarat orang yang mendapat bagian banyak itu setuju. Buat pernyataan setuju. Kalau ditanya yang perempuan tentu setuju dia, karena bagiannya bertambah. Berarti si abang tadi masih hidup, 2 saudara kandung masih hidup, minta surat pernyataan dari abang nih, dan abang nih mesti tahu jatahnya yang 500 juta berkurang menjadi 333 kurang 167 juta sekian. Boleh, tidak masalah. Nah, tetapi ingat Pak, ingat, kalau saudara kandung laki-laki ini sudah keduluan wafat seperti cerita kita, itu tidak boleh dibagi rata lagi, karena tidak mungkin dimintai pendapatnya. Paham? Yang kedua, kalaupun masih hidup ahli waris saudara kandung ini, dia syaratnya orang yang bisa dimintai pendapat. Kalau dia masih kecil, tidak bisa. Karena yang 500 juta itu Pak, baik dia masih bayi atau sudah dewasa atau belum menikah, asal laki-laki jatahnya 500 juta. Karena yang ditengok itu laki-lakinya, bukan besar kecilnya. Paham? Nah, Iko kan masih ketek, masa dapat 5 hati, kurangilah. Oh, enggak bisa. Yang kita tengok itu laki-lakinya. Jadi kalau dia masih kecil, enggak boleh bagi rata, karena tak mungkin dimintai pendapatnya. Atau laki-laki itu gila, rumah sakit jiwa, itu enggak boleh dibagi rata. Yang 500 juta sisihkan kuota dia. Ustadz, abang saya mau Ustadz. Mantap ibu, abang ibu mantap, karena abang-abang kami sayang ke kami Ustadz. Bagi rata, mantap, hebat. Buat pernyataan. Besok balik ibu dia tadi, nggak jadi dah Ustadz. Kenapa nggak jadi? Abang kami itu setuju Ustadz, bini nggak setuju dah Ustadz. Nah, jadi rupanya pulang abang gua tadi ke rumah, macam mana bang urunin adik beradik? Itulah jatah awak kan 50 juta, tapi adik-adik itu minta bagi rata, jadi 333 lah. Berapa kurangnya bang? 160 juta. Jangan abang macam-macam. Kata abangnya ialah baru ubah balik. Pak, coba angkat tangan yang pernah jalan-jalan ke Sumatera Barat menengok bendi. Bendi itu ambo dulu waktu SD Pak, ambo sangko tuh bendi itu kudo tuh. Rupanya bendi itu gerobaknya tuh, jadi kuda menarik bendi. Kalau dalam rumah tangga, kalau masih kuda menarik bendi, aman rumah tangga. Bapak dapat tadi bang, seharusnya 500 juta dek, abang bagi sama adik beradik, jadi 333. Abang jangan macam-macam, diam. Ini runding abang adik beradik, situ tak boleh campur. Diam.
Tapi ini jatah awak 50 juta, itu enggak apa-apa tuh. Tapi kalau ben di menarik kuda, ayolah abang batalkanlah balik. Masya Allah. Ya Pak ya, bagilah. Tapi syaratnya tadi disetujui bersama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Ya pakai mic supaya dengar oleh yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Apakah pembagian waris ini perlu didampingi orang yang dituakan? Apakah pembagian waris perlu didampingi oleh yang lebih tua? Sebenarnya pada prinsipnya setiap kita mesti sudah paham hukum itu. Ini kan kewajiban kita memahami agama. Kalau kita adik-beradik kandung sudah saling paham, kita aja yang bagi sama-sama. Tapi kalau dibutuhkan orang tua sebagai saksi, Pak RT, Pak Imam, silakan, alhamdulillah. Tapi ini kan cerita adik-beradik nih kan. Semakin tidak tahu orang semakin baik. Paham? Gitu Pak ya. Tapi kan itu kan kepala pemerintah. Nah di situ susahnya. Biasanya orang kan minta pendapat kepada yang ahli. Ustadz tolong bantu kami, Pak Imam tolong bantu kami. Pak, kata Rasulullah, harta halal itu terbagi tiga. Jadi harta ini semuanya halal 100%. Tapi ada ternyata harta halal ini ada kualitas 1, harta halal kualitas 2, ada harta halal kualitas 3. Wow. Harta yang nomor 1 yang paling halal, kualitas nomor 1, harta yang didapat dari hasil usaha tangan kita sendiri. Itu harta halal kualitas 1, kita yang dapat, kita yang usahakan. Yang 2, harta yang didapatkan dari perniagaan. Itu harta halal 100% Pak, 1000%, tapi kualitasnya nomor 2. Harta kualitas nomor 3 itu harta waris. Karena dapatnya mudah. Tidak halal, halal lah 100%, cuman KW3 dia. Kalau di keramik nggak siku dia tuh Pak, karena KW-nya KW3. Maka Bapak Ibu jangan bertengkar adik-beradik hanya gara-gara harta KW3. Malu awak. Banyak nggak orang bertengkar karena harta KW3 nih? Banyak. Nggak bertegur sapa adik-beradik kandung, berpecah antara ayah dengan ibu hanya gara-gara harta KW3. Malu awak. Jadi kalau besok apa bang kayak apa pembagiannya bang, kata adik, ambil aja lah kita bagi sama. Kenapa gitu? KW3 nih lah, ambil aja lah. Tapi rumah, mobil KW1 hasil usaha sendiri, baru tegak di kaki kita sendiri. Masya Allah. Kok ibu-ibu ada pertanyaan? Ibu tidak. Biasanya ibu-ibu ini pemalu nih. Kalau Ustadz sudah ke mobil nanti datang tuh bertanya, Ustadz sebenarnya wak malu tadi bertanya, macam-macam lah itu biasanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebelah kanan berapa pertanyaan? Tidak ada, cukup. Besok kita akan lebih teknis pagi-pagi Pak, besok pagi insya Allah kita akan lebih teknis bicara sebenarnya kalau kita ingin membagi waris seperti apa tahapan-tahapannya. Insya Allah akan kita jelaskan besok di waktu ba'da sholat subuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa bersama bihaqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa ayah ibu kami. Bila ayah ibu kami telah meninggal dunia, ya Allah, lapangkan kuburnya ya Rahman. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Bila ayah ibu kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Rahman. Jadikan sisa umur mereka umur yang senantiasa taat dan beribadah kepadamu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa pasangan hidup kami. Ampuni pula dosa-dosa anak cucu keturunan kami. Ampuni dosa-dosa para pemimpin kami, para pejuang kami, para guru-guru dan orang-orang yang pernah berjasa dan membantu kami. Ya mujibas sa'ilin, ya Rahman ya Rahim. Pada malam hari ini ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu yang penuh berkah ini, di majlis yang berkah ini ya Allah. Anugerahkan keberkahan-Mu kepada ayah ibu kami. Anugerahkan pula keberkahan-Mu kepada pasangan hidup kami. Anugerahkan pula keberkahan-Mu kepada anak cucu keturunan kami. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atika wa ala dinika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.